Swastiastu. Terima kasih atas pertanyaannya, kesempatan yang bagus dan luar biasa sih menurutnya. Jadi kita generasi muda diberi ruang untuk berkarya, satu oleh panitia di Bedol, di mana tokoh-tokohnya banyak yang luar biasa, sehingga tercipta pekerjaan itu. Dan prosesnya ini lumayan panjang, mulai dari perencanaan sampai membuat ide yang kemudian diusulkan ke provinsi dan akhirnya turun IPAH. Dan proses pengerjaannya lumayan panjang, itu kisaran kurang dari 4 bulan lah. Tapi prosesnya itu kita mulai dari perencanaan, kemudian ada model. Setelah kita presentasikan ke owner, yaitu panitia, setelah dianggap representatif, baru kemudian kita cetak dengan cetak fiber. Setelah dicetak fiber, kemudian kita skala dengan menggunakan komputer, dan selanjutnya baru kita membuat rangka berdasarkan atas skala tersebut. Dan sekitar 2 bulan kita kerjakan ini di lapangan karena terbatasnya waktu. Karena itu kita butuhkan banyak tenaga kerja. Ya, kita melibatkan kurang lebih 30 orang tenaga kerja. Itu sih yang bisa kita ini. Dengan finishingnya ini kita menggunakan lapisan solid surface, di mana secara kualitas dia itu sangat kuat dan kedap air, sehingga bisa menjaga semua material yang ada di dalamnya. Dan secara karakteristik dia itu cukup estetik, jadi seperti marmer. Kalau pesan khususnya, kita sih berharap dengan berdirinya patung ini sesuai dengan kualitas ketokohan beliau yang luar biasa. Beliau itu seorang yogi, seorang yang sakti mandraguna, namun semuanya itu didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat atau umat. Bahkan di hari-hari terakhirnya, di mana beliau itu dijanjikan diberikan seorang istri dengan konsep persahabatan, tapi kemudian justru beliau ditipu di sana. Akhirnya terjadi satu komunikasi kenapa tokoh yang besar seperti Gajah Mada memperlakukan beliau begitu. Karena dari komunikasi itu ternyata Gajah Mada ingin mempersatukan seluruh Nusantara dengan sumpah kelapanya. Nah, tanpa dengan tipu itu tidak mungkin dia bisa mempersatukan Indonesia. Nah, karena tugas atau tujuan yang besar itu dianggap luar biasa, akhirnya beliau menyerah. Jadi di sana menunjukkan keluhuran budinya demi persatuan Nusantara. Beliau rela meninggal asal benar-benar kesempatan itu, peluang itu benar-benar dijadikan mensejahterakan Indonesia atau umat. Jadi merupakan satu tokoh yang luar biasa luhurnya. Ini diharapkan menjadi panutan bagi generasi muda, sehingga menjadi generasi muda yang betul-betul mendedikasikan dirinya demi kepentingan yang terbesar.